Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang kunci doa cepat terkabul. Siapapun kita pasti punya doa, punya permintaan dan harapan yang ingin cepat terkabul. Maka untuk bisa tercapai itu semua perlu diperhatikan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama adalah kerjakan semua perintah Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Artinya, tunaikan dulu semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat yang wajib, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Di dalam surah Al-Fatihah, yang sering kita baca, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya, dahulukan dulu menyembah dan taat kepada Allah. Dahulukan dulu ibadah kepada Allah. Dahulukan dulu taat kepada Allah. Setelah menunaikan kewajiban itu, baru memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah jauhi maksiat dan perbuatan dosa. Maksiat dan perbuatan dosa itu bisa menghalangi dikabulkannya doa. Seperti halnya awan hitam yang tebal bisa menghalangi datangnya sinar matahari ke rumah kita. Dalam sebuah hadis, Nabi menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang. Dia letih dan berdebu. Di tengah perjalanan itu, ia mengangkat tangannya seraya berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi sayang, apa yang dia makan dari barang yang haram, apa yang dia minum dari hasil yang haram, apa yang dia pakai pun sama dari hasil yang haram. Bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kata Nabi, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Bagaimana mungkin doa-doanya dikabulkan kalau makan, minum, pakaian dan perbuatannya penuh dengan yang haram. Oleh sebab itu, jika ingin cepat dikabulkannya doa, jauhi maksiat dan perbuatan dosa. Yang ketiga, berdoa pada waktu yang mustajab. Di antaranya adalah berdoa setelah salat fardu dan di waktu tahajud. Di waktu tahajud, suasana sangat hening, tenang. Kita bisa bangun salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Rasulullah menyampaikan, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kami turun setiap malam ke langit dunia ketika masuk sepertiga malam terakhir dan berkata, May yad'uni fastajiba lahu. Barang siapa yang berdoa pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta pasti aku kasih. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun pasti aku ampuni. Maka siapapun yang berdoa di sepertiga malam terakhir atau di waktu tahajud pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun permintaan dan permohonannya. Yang keempat adalah awali doa dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdalah itu adalah ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Memulai doa dengan memuji Allah terlebih dahulu, bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah limpahkan untuk kita. Lalu kemudian disusul dengan membaca salawat. Bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Salawat ini penting sebagai pendorong doa agar terangkat dengan cepat ke langit. Karena bila doa dibacakan tanpa membaca salawat kepada Nabi,
maka doa itu akan tergantung, tidak akan terangkat. Salah satu redaksi sholawat yang kita bisa baca adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila doa diawali dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi, maka doa akan cepat terangkat dan cepat terkabulkan. Yang kelima adalah menyampaikan doa dan permohonan dengan penuh keyakinan. Jadi, jika berdoa, kita harus betul-betul yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu sedikit pun, karena Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya atau pasti akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Jadi, ketika berdoa harus betul-betul yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, apalagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mohonlah kepada Allah dan engkau harus yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menyampaikan doa dan hajat-hajat kita. Doa ini tidak harus berbahasa Arab. Bila teman-teman hafal dan faham doa dari Al-Quran dan hadis Nabi, boleh dibaca dan itu lebih baik. Tapi, kalaupun tidak hafal, boleh menyampaikan doa dengan bahasa kita, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Di sini, saya membuat contoh redaksi bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mohon kepadamu sehat wal afiat, panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan barokah, anak keturunan yang saleh dan salihah, serta kami mohon kepadamu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya adalah berdoa adalah bagian dari ibadah. Ketika kita sudah berdoa, memohon kepada Allah, terlepas dikabulkan atau tidak doa kita, maka kita sudah dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya berdoa. Namun, dengan mengikuti dan mempraktikkan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, maka saya yakin dan percaya doa dari kawan-kawan semua, doa teman-teman semua, pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Selamat mempraktikkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.